Interaksi sosial disusun oleh Rahayu Intan Nurjanah, SPD. Amati gambar berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, kita mempelajari interaksi sosial adalah hubungan sosial yang bersifat dinamis menyangkut hubungan orang perorangan, antar kelompok, dan kelompok manusia, ataupun antar orang perorangan dan kelompok manusia. Syarat terjadinya interaksi sosial A. Kontak sosial. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kontak sosial primer, langsung. Komunikator menyampaikan pesan dengan bertatap muka atau bertemu langsung dengan komunikan. 2. Kontak sosial sekunder, tidak langsung. Komunikator menyampaikan pihak dengan perantara pihak ketiga atau alat komunikasi. B. Komunikasi. Komunikasi. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu A. Jumlah pelaku lebih dari 1. B. Komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Pola interaksi sosial terdiri dari A. Interaksi individu dengan individu. B. Interaksi individu dengan kelompok. C. Interaksi kelompok dengan kelompok. Faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. 1. Sugesti. 2. Imitasi. Faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. 3. Identifikasi. 4. Motivasi. Faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. 5. Simpati. 6. Empati. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Bentuk pertama adalah asosiatif yang merupakan interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Meliputi kerjasama, akomodasi, akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Kerjasama adalah usaha bersama yang dilakukan oleh dua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Adapun bentuk-bentuk kerjasama yaitu 1. Koalisi. 2. Bargaining. 3. Kooptasi. 4. Joint venture. 1. Koalisi. Koalisi adalah bentuk kerjasama karena kedua belah pihak atau lebih memiliki visi dan misi yang sama. Contoh, Koalisi Indonesia Maju di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 2. Bargaining. Bargaining adalah bentuk kerjasama yang diawali dengan tawar-menawar dan mengadakan pertukaran barang dan jasa. Contoh, pedagang dan pembeli melakukan tawar-menawar di pasar. 3. Kooptasi. Kooptasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam organisasi atau pemerintahan. Contoh, Pak Denny sebagai kepala baru SMP Negeri A yang sebelumnya dijabat oleh Bu Ina. 3. Joint venture. Joint venture adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua perusahaan untuk mengerjakan suatu proyek yang dirancang sebelumnya. Contoh, kerjasama kontraktor A dan kontraktor B dalam menyelesaikan proyek perbaikan jalan. Akomodasi. Akomodasi adalah proses sosial dalam masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih. Adapun bentuk-bentuk akomodasi yaitu 1. Kursi. 2. Kompromi. 3. Konversi. 4. Konsiliasi. 5. Stalimet. 6. Toleransi. 7. Arbitrase. 8. Mediasi. 9. Adjudikasi. 1. Kursi adalah pemaksaan kehendak terhadap salah satu pihak tertentu yang lebih lemah. Contoh, negara menindak tegas warga yang melanggar hukum dengan hukuman penjara agar mereka patuh terhadap aturan. 2. Kompromi adalah pihak yang saling bertentangan mengurangi tuntutan untuk meredakan ketegangan hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Contoh, Ardian dan orang tua bersepakat diperbolehkan bermain selama 25 menit setelah belajar selama 2 jam. 3. Konversi adalah salah satu pihak menerima pendirian pihak lain sehingga konflik mereda. Contoh,
Dua teman yang berbeda pendapat dalam kelompok belajar. Akhirnya salah satu teman mengakui bahwa pendapat temannya lebih benar dan mengikuti cara tersebut. 4. Konsiliasi adalah bentuk akomodasi dengan antuan lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan bagi tiap-tiap pihak yang berkonflik untuk duduk bersama mendiskusikan masalah. Tiap-tiap pihak yang berkonflik memiliki perwakilan-perwakilan yang bertugas mendukung jalannya proses pemecahan masalah. Contoh, dua kelompok warga yang berselisih soal batas tanah dipertemukan oleh pemerintah daerah untuk berunding dan mencari solusi bersama. 5. Stalemate adalah pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga pertikaian mereda dengan sendirinya. Contoh, perang antara Rusia dan Ukraina. 6. Toleransi adalah bentuk akomodasi yang terjadi spontan atau tidak direncanakan mengandalkan asas saling pengertian, bersikap saling menghormati dan menghargai. Contoh, warga yang tinggal di lingkungan majemuk sepakat untuk tidak memutar musik keras saat tetangga sedang ibadah. 7. Arbitrase adalah proses penyelesaian perselisihan yang disepakati antara para pihak di mana perselisihan disampaikan kepada satu atau lebih arbiter yang mengeluarkan putusan. Contoh, dua perusahaan yang berselisih tentang kontrak kerjasama bisnis sepakat menyelesaikan masalah melalui lembaga arbitrase, bukan pengadilan. 8. Mediasi adalah menyelesaikan konflik dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral. Contoh, dua siswa yang bertengkar didamaikan oleh guru BK, bimbingan konseling, di sekolah. 9. Adjudikasi adalah bentuk akomodasi di mana penyelesaian sengketa dilaksanakan di pengadilan. Contoh, perselisihan tanah antar warga diselesaikan melalui pengadilan negeri. Akulturasi adalah penerimaan dan pengolahan unsur kebudayaan baru dari luar menjadi bagian kebudayaan suatu masyarakat, di mana kebudayaan baru tersebut diterima dan diolah tanpa menghilangkan ciri khas budaya asli. Contoh, Masjid Agung Demak karena di dalamnya terdapat perpaduan antara budaya Islam dan budaya lokal Jawa tanpa menghilangkan unsur asli dari masing-masing budaya. Asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi kebudayaan tunggal yang diakui milik bersama. Proses asimilasi mengarah pada hilangnya perbedaan. Contoh, musik dangdut hasil perpaduan antara musik Melayu, India, dan Arab yang kini menjadi bagian dari budaya Indonesia. Amalgamasi adalah pernikahan campuran meleburkan dua kelompok budaya sehingga melahirkan kebudayaan baru. Amalgamasi biasanya terbentuk melalui perkawinan campuran antar etnik atau antar ras. Contoh, Kimbap Family. Kedua bentuk interaksi sosial disosiatif adalah interkasi sosial yang mengarah pada perpecahan. Contoh dari disosiatif adalah persaingan, kontravensi, dan pertentangan, konflik. Persaingan atau kompetisi adalah usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya terbatas. Persaingan atau kompetisi dapat terjadi dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan politik. Kontravensi adalah usaha merintangi atau menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain. Kontravensi dilakukan dengan cara gangguan, fitnah, provokasi, intimidasi, mengumumkan rahasia pihak lain, tindak kekerasan, dan penyebaran desas-desus. Pertentangan, konflik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Konflik dalam masyarakat tidak dapat dihindari, tetapi dapat dicegah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi atau menghargai perbedaan dalam masyarakat. Pertentangan atau konflik merupakan proses sosial yang terjadi ketika seseorang, kelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi ini? Angkat satu tangan kamu senang, angkat dua tangan kamu sedih.